Selamat pagi adik-adik. Xiongdi jiemei, 早上好. Wah, bahasa apa itu Cik Kelly? Itu bahasa Mandarin Cici Feren. Nah, hari ini kita akan ibadah online sambil belajar bahasa Mandarin. Ya, masih semangat kan adik-adik untuk ibadah online? Semangat dong pastinya. Nah, sebelum ibadah online, sebelumnya kita harus mengikuti tata tertib ya. Bagaimana sih tata tertibnya? Yuk kita lihat yuk. Adik-adik, tata tertib yang pertama, minta papa dan mama mendampingi ya. Wah, Cik Kelly, bahasa Mandarinnya papa dan mama itu apa ya? Bahasa Mandarinnya papa itu papa dan mama itu adalah mama. Kedengarannya sama aja ya, tapi kalau kita perhatiin dalam bahasa Indonesia kita panggilnya papa, tapi kalau dalam bahasa Mandarin kita panggilnya papa. Dan kalau mama kita panggilnya kan mama gitu kan, atau enggak mama. Nah, tapi kalau dalam bahasa Mandarin kita panggilnya mama. Ya, tata tertib yang kedua harus berpakaian rapi dan sopan ya adik-adik. Oh iya Cik Kelly, aku mau nanya, kalau bahasa Mandarinnya baju itu apa ya? Dan kalau bahasa Mandarinnya celana itu apa? Bahasa Mandarinnya baju itu ifu. Dan kalau celana bahasa Mandarinnya itu kuzi. Nah, satu lagi nih, bahasa Mandarinnya rok itu chunzi. Bisa diulangin adik-adik? Nah, bahasa Mandarinnya baju ifu. Bahasa Mandarinnya celana kuzi. Nah, kalau bahasa Mandarinnya rok tadi chunzi. Ya, tata tertib yang ketiga, tidak boleh tidur-tiduran ya atau sambil bobo-boboan. Gak boleh ya adik-adik. Nah, Cik Kelly, tahu gak kenapa kita ibadah online gak boleh tidur-tiduran? Kenapa sih kita gak boleh tidur-tiduran? Alasannya adalah kita gak akan semangat dalam memuji Tuhan. Jadi adik-adik gak boleh ya sambil tidur-tiduran atau sambil bobo-boboan. Nah, sekarang Cik Kelly mau kasih tahu nih, apa sih bahasa Mandarinnya tidur? Bahasa Mandarinnya tidur itu shui jiao. Apa bahasa Mandarinnya? Shui jiao. Oke? Nah, tata tertib yang selanjutnya apa sih? Ciferen jangan sambil mainan ya. Ketika ibadah online, kita tidak boleh sambil mainan. Mainannya ditaruh dulu. Jangan ditaruh, nanti mainan aku hilang. Gak bakal hilang, kan mainannya di rumah. Jadi kalian jangan sambil main ya, mainannya ditaruh dulu. Nanti setelah ibadah baru main lagi. Nah, bahasa Mandarinnya mainan itu wanju. Wanju. Apa adik-adik? Wanju. Ih, Cik Kelly mau kemana? Aku mau ambil makanan, jadi sambil ibadah aku bisa sambil makan. Gak boleh ibadah online sambil makan. Gak boleh ya adik-adik ibadah online saya makan. Jadi sebelum ibadah usahakan makan dulu ya adik-adik. Oh gitu ya Ciferen. Jadi kita harus sarapan dulu dan gak boleh makan sambil ibadah online. Kalau gitu Cici Kelly kasih tahu aja deh bahasa Mandarinnya makan itu apa. Bahasa Mandarin makan itu 吃饭. Apa adik-adik? 吃饭. Sekarang adik-adik siapkan hati dan sikap yang baik untuk memuji Tuhan. Ekspresikan sukacitamu dalam memuji Tuhan. Ikuti ibadah online-nya sampai selesai ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik semuanya. Selamat pagi, jumpa lagi sama Cici Devi sama Om Klik juga. Yeay. Seneng ya? Setiap minggu adik-adik pasti pagi-pagi sudah nunggu-nunggu untuk ikut ibadah. Siapa sini yang sudah siap semuanya? Sudah pakaian rapi? Sudah makan? Sudah? Oh ya, semuanya sudah siap. Bener, aduh. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah siapin anak-anak semuanya pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah,
Kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami yang ada di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan Yesus begitu baik. Kami boleh beribadah kembali Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan siapkan kami Tuhan, supaya kami boleh memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita mau memuji Tuhan pada hari ini. Siapa yang sudah siap? Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau ucapkan selamat pagi pada Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Cici lihat masih belum pada ikut nyanyi. Ayo yang di rumah, berdiri, bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama dengan semangat. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah-tambah cintanya. Yeay. Semuanya masih semangat untuk memuji Tuhan? Cici punya satu lagu. Siapa yang di sini rajin baca Alkitab, tapi kadang susah kalau suruh nyari ayat Alkitab. Pasal berapa, ayat berapa? Cici punya lagunya. Kita belajar lagu ini bersama-sama ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1, 2 Samuel, 1, 2 Raja-Raja, 1, 2 Tawari, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Adik-adik mau kan belajar lagi bersama-sama? Belajar lagu ini supaya gampang buka Alkitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1, 2 Samuel,
Satu dua, raja-raja. Satu dua, Tawarik. Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal. Pengkhotbah Kidung Agung, Yesaya, Yeremia. Ratapan Yehezkiel, Daniel, Hosea. Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Ya, Cici percaya adik-adik semua rajin baca Alkitab. Kalau adik-adik rajin baca Alkitab, pasti Tuhan ada di sini nih. Di mana? Di hati kita. Jadi kita juga menjadi anak yang berani, anak yang tidak takut. Kita bisa melawan segala ketakutan, melawan segala bisikan-bisikan iblis. Cici punya lagunya lagi, berani tampil beda. Kita nyanyi sama-sama. Merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai berani tampil beda. Sekali lagi adik-adik ya, kita nyanyikan lagu ini. Semuanya masih semangat. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Iya, adik-adik semuanya di rumah semangat-semangat nyanyinya. Anak Abi luar biasa. Jangan hanya semangat di pujian. Cici juga mau adik-adik semangat di dalam melayani Tuhan melalui kesaksian. Kita lihat kesaksian dari teman-teman kita berikut ini. Yuk. Halo teman-teman, ayat hafalan hari ini Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena Maten berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Maten ingin mengasihi Tuhan. Dadah, happy Sunday. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena ini berharga di mata Tuhan dan mulia, Tuhan ingin mengasihi Injil. Happy Sunday, God bless you. Shalom, happy Sunday. Ini Michael pakai masker. Kalau ini enggak.
Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena Michael berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan ini mengasihi Michael. Yesaya 43 ayat 4. Bye, God bless you, see you later. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena Hani berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan ini mengasihi Hani. Para Jovi berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan ini mengasihi Jovi. Happy Sunday, God bless you. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Ini hasil karya minggu ini. Karya minggu ini. Ella berharga. Zakari berharga. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena Ella dan Zek berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan ini mengasihi Ella dan Zek. Terima kasih Tuhan Yesus, Ben berharga. Ayat hafalan hari ini adalah Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena Ben berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan ini mengasihi Ben. Bye teman-teman, happy Sunday. Happy Sunday. Nama saya Michael. Umur tahun saya 7 tahun. Berat badan 27 kg. Tingginya saya 127 cm. Jenis kelamin laki-laki. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Bye, God bless you, see you later. Karena kamu mengampuni kesalahan orang Bapamu di surga akan mengampuni kamu. Matius 6 ayat 14. Nah, adik-adik gimana? Tadi sudah lihat teman-teman yang bersaksi. Semuanya bagus-bagus, hebat-hebat, keren-keren ya. Luar biasa deh anak-anak Abi Hosana. Paling top ya. Nah, sekarang kita sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang sudah rindu, sudah kangen mau dengar firman Tuhan kembali? Siapa angkat tangan? Ya, semuanya ternyata di rumah ya. Sudah siapkan Alkitabnya adik-adik? Ya, kita nyanyi satu pujian dulu. Setelah itu kita berdoa, kita masuk dalam cerita Tuhan. Kita nyanyi satu lagu pujian ya. Adik-adik semuanya siapkan hatinya, siapkan pikirannya. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik sekali lagi kita nyanyikan lagu ini sama-sama dengan sungguh-sungguh. Ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku
dosaku. Ya, adik-adik yang ada di rumah, semuanya sudah siap untuk mendengarkan cerita Tuhan? Mari kita sama-sama tutup mata, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus senang mendengar pujian-pujian dari kami semua Tuhan. Tuhan, sekarang kami sudah siap Tuhan, mau dengar cerita Tuhan. Tuhan yang pimpin ya Tuhan, supaya kami boleh duduk diam, kami boleh dengar-dengaran cerita Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan pimpin Cici Jen yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan berikan hikmat buat Cici Jen di dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan, supaya firman Tuhan ini boleh memberikan kami supaya menjadi saksi-saksinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo adik-adik di rumah, happy Sunday. Ketemu lagi ya dengan Cici. Hari ini kita mau belajar tentang berdoa. Adik-adik tahu nggak apa itu berdoa? Pasti tahu. Berdoa adalah berbicara dengan Tuhan. Nah, kira-kira kalau dalam doa kita berbicara apa aja ya kepada Tuhan? Ada yang bisa bantu Cici jawab? Aku memberkati papi mami dan mengucap syukur. Aku ngomong sama Tuhan. Kadang-kadang aku minta handphone dan mainan. Ya, benar sekali Gabriel. Kayla, dalam doa kita bisa bicara banyak sama Tuhan. Yang pertama, kita bisa mengucap syukur. Terima kasih buat setiap berkat Tuhan. Yang kedua, kita juga bisa memuji Tuhan. Memuji kebaikan Tuhan, memuji Tuhan yang luar biasa. Dan yang ketiga, kita bisa bercerita. Kalau kita sedih, kita kesel, bahkan kita senang, kita juga bisa bercerita sama Tuhan. Dan yang keempat, nah ini pasti kalian suka. Kalian bisa meminta daripada Tuhan. Tuhan mengabulkan setiap doa kita? Benar. Tuhan mendengar dan mengabulkan doa kita kalau itu berkenan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Cici mau kasih tahu bahwa Tuhan punya 3 jawaban doa. Mau tahu nggak? Yuk, jawaban yang pertama adalah yes. Nah, pasti senang kalau dapat jawaban yes. Apapun yang kita minta, Tuhan berikan. Tapi ingat, kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya, nih Cici kasih contoh ya. Waktu dulu Cici sekolah, nah Cici kan sama seperti adik-adik mengalami ujian. Nah, saat ulangan ujian, Cici rajin belajar. Cici berdoa sama Tuhan. Tuhan berhikmat buat Cici supaya nanti besok kalau ulangan bisa mengerjakan dengan baik dan hasilnya dapat nilai 100. Wah, pasti adik-adik juga mau lah dapat nilai 100 ya. Nah, benar, Tuhan menjawab doa Cici. Cici belajar sungguh-sungguh dan begitu ulangan, Cici bisa mengerjakan ulangan dengan baik dan hasilnya dapat 100. Nah, itu contoh doa yang dijawab yes. Jawaban yang kedua adalah no. Waduh, pasti sedih ya kalau dapat jawaban no. Tapi tunggu dulu. Kadang Tuhan menjawab no itu untuk kebaikan kita. Kalau kita berdoa tidak sesuai kehendak Tuhan, pasti Tuhan tidak mau mengabulkannya. Contohnya, nah seperti ini. Misalnya kamu lagi kesel sama teman. Nah, teman kamu buat jahat sama kamu. Nah, kamu mau balas dia. Nah, terus kamu berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku berdoa supaya dia nanti kesandung kulit pisang atau jatuh atau mengalami hal-hal yang gak baik. Kira-kira doa seperti itu akan dikabulkan Tuhan atau tidak? Tentu
Tidak. Tuhan tidak mau kita berbuat dosa. Tuhan mau kita saling mengasihi. Nah, jadi Tuhan tidak akan mengabulkan doa seperti itu. Nah, mau tahu yang ketiga? Nah, jawaban yang ketiga adalah wait. Artinya tunggu. Nah, ini yang paling susah. Karena kita sebagai manusia, kadang kita merasa tidak sabar. Tapi Tuhan mau kita untuk tetap bersabar dan menunggu jawaban Tuhan, tetap punya iman kepada Tuhan. Nah, ada suatu cerita di Alkitab. Nah, yang Cici mau ceritakan pada adik-adik. Adik-adik, yuk yang ada di rumah, ambil Alkitabnya, bisa buka. Kita mau buka di Matius 15 ayat 21 sampai 28. Sudah diambil Alkitabnya? Nah, waktu itu Tuhan Yesus lelah setelah mengajar. Tuhan Yesus sedang berada di daerah Tirus dan Sidon. Di situ waktu Tuhan Yesus berjalan, datanglah seorang ibu dekat mendekati Tuhan Yesus. Nah, ibu ini berkata dan memohon kepada Tuhan, Tuhan Yesus, anak Daud, tolong sembuhkan anakku yang kerasukan setan dan dia sangat menderita. Tapi Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ibu ini terus berteriak. Tuhan Yesus berjalan terus. Tapi wanita ini, ibu ini adalah seorang dari Kanaan. Tidak merasa lelah. Ibu ini terus berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Sampai murid-murid Tuhan Yesus merasa sangat terganggu. Dan murid-murid Tuhan Yesus berkata, Tuhan biarkan ibu ini diam, katakanlah sesuatu. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada ibu ini, aku hanya diutus kepada domba-domba yang terhilang dari umat Israel. Adik-adik tahu apa artinya? Artinya Tuhan Yesus tidak mau menyembuhkan anaknya. Tapi wanita itu tidak putus asa. Wanita ini memohon kepada Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan tolonglah aku, tolong anakku yang begitu menderita. Tuhan Yesus berkata lagi, tidak pantas mengambil roti yang disediakan anak-anak itu dan melemparkannya pada anjing. Tapi mendengar itu, ibu itu merasa sedikit kaget. Tapi dia tidak berhenti sampai situ. Ibu ini merendahkan diri di hadapan Tuhan dan dia berkata, walau demikian, anjing pun memakan remah-remah yang terjatuh dari meja tuannya. Tuhan Yesus mendengar jawaban ibu ini. Tuhan Yesus berkata, besarlah imanmu dan terjadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga sembuhlah anaknya. Tuhan Yesus mendengar dan mengabulkan doa ibu ini. Nah, dari cerita ini apa yang adik-adik bisa pelajarin? Tuhan menguji iman kita. Seringkali Tuhan tidak langsung mengabulkan doa kita. Tapi Tuhan mau melihat bagaimana respon hati kita, bagaimana kita tetap percaya sama Tuhan. Seperti wanita ini, ibu dari Kanaan ini, dia walaupun Tuhan berkata sangat kasar sepertinya. Nah, tapi ibu ini, wanita ini tidak menjadi putus asa dan tidak menjadi menyerah untuk berharap, beriman sama Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau Tuhan berkata tunggu kepada kita, apakah kita akan menjadi malas berdoa dan tidak lagi mau berdoa sama Tuhan? Nah, jangan begitu ya adik-adik, tapi kita harus belajar dari ibu ini bahwa kita harus tetap setia menunggu jawaban Tuhan, apapun jawaban Tuhan. Nah, seperti yang terjadi saat ini, adik-adik pasti sudah lama berada di rumah. Karena banyak virus COVID yang masih ada sampai sekarang, adik-adik tidak bisa sekolah, tidak bisa berjalan-jalan, tidak bisa bermain dengan bebas, kemana-mana pakai masker. Nah, tentu ini tidak mengenakan.
Banyak adik-adik mungkin yang sudah berdoa setiap hari, kapan virus corona ini cepat berlahir. Tapi sepertinya kok Tuhan tidak mendengar jawaban kita ya. Nah, kita mau belajar dari ibu ini, tetap berdoa dan tetap berharap sama Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Karena Tuhan mengasihi setiap kita. Apapun jawaban Tuhan, Tuhan pasti memberikan kita yang terbaik. Tuhan selalu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi, adik-adik mau tetap percaya dan berharap sama Tuhan? Yes, Cici ulangin ya. Ada berapa jawaban doa dari Tuhan? 3. Nah, benar. Coba adik-adik sebutkan. Yang pertama adalah yes. Oke. Yang kedua, no. Yang ketiga, wait. Nah, pintar adik-adik semua. Nah, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Kita minta sama Tuhan untuk kita boleh memiliki iman yang kuat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami boleh tetap percaya sama Tuhan. Tuhan yang tolong kami saat iman kami mulai lemah. Saat kami takut ataupun kami tidak memiliki pengharapan. Tuhan yang tolong kami untuk boleh memiliki iman yang besar seperti Ibu Kanaan yang sudah kami dengar. Nah, Tuhan yang tolong juga untuk kami boleh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Biar firman Tuhan terus berbicara dalam hati kami. Roh Kudus yang bekerja. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik, sekarang kita mau buat aktivitas. Cici mau ajak adik-adik semua membuat tangan yang suka berdoa seperti ini. Nah, kita lihat yuk bagaimana cara membuatnya. Nah, pertama adik-adik boleh pakai selembar kertas berwarna. Bisa kalau tidak punya, bisa pakai kertas HVS polos seperti ini. Nah, oke, untuk ini Cici mau pakai kertas yang berwarna oranye. Pertama kita lipat menjadi 2 seperti ini. Lalu kita posisikan tangan kita berada di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, Cici gambar dulu ya. Nah, setelah jadi gambar seperti ini, kita gunting bentuknya. Nah, ini yang sudah digunting. Jadi, kalau kita buka, bisa terbuka seperti ini. Setelah itu, kita ambil kertas HVS yang putih atau kertas berwarna lain. Kita bisa kira-kira dan gunting di ujungnya. Lebih seperti ini. Kalau kita tempelkan di depan akan menjadi seperti ini. Lalu kita ambil lem dan kita lem. Sudah tertempel. Kemudian adik-adik bisa ambil marker spidol atau juga bisa pakai pensil warna. Nah, Cici pakai marker. Kita tulis, aku berdoa untuk. Nah, oke. Seperti ini. Nah, adik-adik bisa tulis, aku berdoa untuk titik. Ada 10 jari di sini. Adik-adik bisa tulis masing-masing nama-nama yang adik-adik mau doakan. Bisa papa, mama, bisa kakak, bisa opa, oma. Nah, masih ada 5 lagi. Adik-adik harus coba cari.
teman-teman di sekolah. Bisa juga untuk berdoa sesuatu. Seperti adik-adik meminta, Tuhan beri aku kesehatan. Nah, adik-adik bisa tulis di sini. Aku berdoa supaya COVID cepat berlalu. Nah, adik-adik juga bisa berdoa di sini. Nah, tangan ini menjadi list doa kita. Setelah adik-adik membuatnya, adik-adik bisa hias. Bisa menggunakan pensil warna atau menggunakan marker, bisa dihias. Nah, Cici punya sudah dihias seperti ini. Setelah dihias dan didoakan, adik-adik bisa take a picture, foto, dan kirim saat kalian memegang tangan seperti ini ke nomor WhatsApp di bawah ini. Di sini ya. Nanti cici-cici di gereja di sekolah minggu akan melihat adik-adik dan kasih poin buat adik-adik yang bikin. Oke? Saya ditunggu fotonya. Sampai jumpa. Selamat pagi teman-teman, tiba saatnya kita memberikan kolektor. Untuk kolektor dapat dilakukan melalui scan code di layar atau dapat ditransfer secara manual melalui nomor rekening di bawah ini. Terima kasih untuk kolektornya ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sampai jumpa di ibadah Abi minggu depan. Dadah.